Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama dan terutama, mari kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesempatan dan kesehatan bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Ejaan Bahasa Indonesia. Saya Fadilah Moeda sebagai moderator, dan pembahasan pertama akan dipresentasikan oleh Muhammad Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Saya akan membaca tentang pengertian ejaan bahasa Indonesia. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana menggambarkan lambang-lambang bunyi bahasa dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang itu, permisalan, penggabungannya dalam suatu bahasa. Secara teknis, yang dimaksud dengan ejaan ialah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Dalam kamus umum bahasa Indonesia dinyatakan sebagai berikut: ejaan, cara atau aturan penulisan kata dengan huruf. Kata huruf dahulu adalah huruf. Dalam Ensiklopedia Indonesia Jilid 2 dijelaskan sebagai berikut: ejaan, cara menulis kata-kata menurut disiplin ilmu bahasa Saudi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai berikut: ejaan, kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi kata-kata kalimat tersebut dibentuk tulisan, huruf, serta penggunaan tanda baca. Ejaan suatu bahasa tidak hanya berkisar pada persoalan bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujuran serta bagaimana menempatkan tanda baca dan sebagainya, melainkan juga meliputi hal-hal seperti bagaimana memisahkan suatu kata, bagaimana menggabungkan kata, baik antara kata dengan himpunan maupun antara kata dengan kata depan, pemisalan suku kata perlu kita perhatikan, terutama dalam hal pemisahan huruf-huruf dari suatu kata yang terletak pada akhir suatu baris yang kebetulan tidak dapat tertulis keseluruhannya. Misalnya, kita memisahkan kata kantor menjadi kantor memakai spasi. Terima kasih. Ejaan suatu bahasa tidak hanya berkisar pada persoalan bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujuran serta bagaimana menempatkan tanda baca dan sebagainya, melainkan juga meliputi hal-hal seperti bagaimana memisahkan suatu kata, bagaimana menggabungkan kata, baik antara kata dengan himpunan maupun antara kata dengan kata depan, pemisalan suku kata perlu kita perhatikan, terutama dalam hal pemisahan huruf-huruf dari suatu kata yang terletak pada akhir suatu baris yang kebetulan tidak dapat tertulis keseluruhannya. Misalnya, kita memisahkan kata kantor menjadi kantor memakai spasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Rahmadani dari kelompok 3 Bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang bagian 2.3
Penggunaan IYD yang benar pada penulisan huruf dan kata. 1. Penggunaan huruf kapital ini dibagi oleh berbagai macam, seperti jabatan tidak diikuti nama orang, huruf pertama nama bangsa, nama geografi sebagai nama jenis, setiap unsur bentuk ulang sempurna, dan penulisan kata depan dan kata sambung. Ya, saya akan menjelaskan sebagai berikut. Jabatan tidak diikuti nama orang ini, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan, dan pangkat yang diikuti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Yang kedua, huruf pertama nama bangsa. Huruf kapital ini digunakan sebagai huruf nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Nama geografi sebagai nama jenis. Huruf kapital ini tidak dipakai sebagai huruf pertama istilah geografi yang tidak menjadi unsur nama diri. Yang selanjutnya, setiap unsur bentuk ulang sempurna. Yang keempat, penulisan kata gabungan terdapat dua macam, yaitu penulisan gabungan kata istilah khusus dan penulisan gabungan kata serangkai. Sekian hasil penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Sejarah ejaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional lahir pada awal tahun 20-an. Namun dari segi ejaan, bahasa Indonesia sudah lama memiliki ejaan tersendiri. Berdasarkan sejarah perkembangan ejaan-ejaan sudah mengalami perubahan sistem ejaan, yaitu 1. Ejaan Van Ophusen. Ejaan Van Ophusen disebut juga ejaan Balai Pustaka. Masyarakat menggunakan bahasa menerapkannya sejak tahun 1901 sampai 1947. Ejaan ini merupakan karya Ca Van Ophusen, dimuat dalam kitab Logat Malayu 1901. Ciri khusus ejaan model yang dimengerti oleh orang Belanda, yaitu menggunakan huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda, antara lain huruf U ditulis OE, koma hamzah atau K ditulis dengan tanda petik pada akhir kata, misalnya Bapak. Huruf C yang pelafalannya keras diberi tanda petik di atasnya. 2. Ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan Republik dimuat dalam surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mr. Suwandi nomor 264 BHG A tanggal 19 Maret 1947. Sebab ejaan ini disebut sebagai ejaan Suwandi, sistem ejaan Suwandi merupakan sistem ejaan lain untuk bahasa Indonesia. Ciri khusus ejaan Republik atau Suwandi, huruf OE dalam ejaan Van Ophusen berubah menada U. Tanda terma pada huruf A dan I dihilangkan. Huruf E keras dan E lemah ditulis tidak menggunakan tanda khusus, misalnya ejaan seekor dan sebagainya. 3. Ejaan Malindo. Ejaan Malindo atau Melayu Indonesia adalah suatu ejaan dari perumusan ejaan Melayu, dan perumusan ini berangkat dari Kongres Bahasa Indonesia tahun 1954 di Medan, Sumatera Utara. Ejaan Malindo ini belum sempat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari karena saat itu terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. 4. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia. Peresmian ejaan baru itu berdasarkan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Penggunaan tanda baca yang benar sesuai dengan EYD ada 16. 1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat, bukan pertanyaan atau seruan. 2. Tanda koma.
Tanda koma dipakai di atas unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Tanda koma dipakai untuk memisah kalimat serta yang satu dari kalimat serta. Setara berikut. 3. Tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagi-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Penggunaan EYD yang benar pada singkatan dan akronim. Yang pertama, penulisan singkatan. Pedoman EYD menegaskan singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf kata ditulis dengan tanda titik. Yang A. Penulisan singkatan umum 3 huruf. Pedoman EYD meningkatkan singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti satu tanda titik. Kaidah bahasa jurnalistik dengan tegas melarang pemakaian singkatan umum seperti ini dalam setiap karya jurnalistik seperti tajuk rencana, pojok, artikel, kolom, surat pembaca, berita, teks foto, future. Yang B. Penulisan singkatan mata uang. Pedoman EYD menegaskan lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Yang kedua, penulisan akronim. Menurut pedoman EYD, akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlukan sebagai kata. Pertama, akronim nama diri berupa gabungan suku kata. Kedua, akronim yang bukan nama diri berupa gabungan huruf. Yang A. Akronim nama diri. Pedoman EYD menyatakan akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Yang B. Akronim bukan nama diri. Menurut pedoman EYD, akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku, kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Sebagai catatan, pedoman EYD mengingatkan jika dianggap perlu membentuk akronim, maka harus diperhatikan 2 syarat. Pertama, jumlah suku akronim juga melebihi jumlah suku kata yang lazim pada kata Indonesia. Kedua, akronim dibentuk yang sesuai dengan mengindahkan keserasian kombinasi vokal dan konsonan yang sesuai dengan pola kata Indonesia yang lazim.